Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kita akan kembali menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 4 Juni hari ini dengan data yang kita himpun sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kita pahami bersama bahwa situasi pandemi COVID-19 di tanah air ini semakin hari semakin terkendali. Bukan hanya kita lihat dari sisi data, yang kemudian kita turunkan sampai dengan tingkat kabupaten kota maupun provinsi, tetapi juga bagaimana respon masyarakat yang semakin hari semakin baik. Kita sudah banyak melihat masyarakat yang tidak panik, kemudian masyarakat yang kecewa melihat orang yang lainnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Setiap hari kami selalu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kekecewaan melihat masyarakat yang lain mengabaikan protokol kesehatan ini. Melihat masyarakat lain yang masih tetap bergerombol, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, bahkan membawa anaknya yang masih balita ke tempat keramaian, ke toko, ke pasar, melihat orang-orang yang sudah lanjut usia masih berada di luar. Ini adalah gambaran bahwa sebagian masyarakat kita sudah mulai peduli. Gambaran inilah yang pelan tapi pasti kita harapkan terjadi sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi kontrol bagi masyarakatnya sendiri untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan ini. Kesadaran ini yang memang kita harapkan dan kami meyakini bahwa semakin hari ini akan semakin menjadi lebih baik. Saudara-saudara, mungkin kami akan mengingatkan hal yang sederhana. COVID-19 adalah masalah dunia. Hampir semua negara di dunia ini terdampak. Dan sampai dengan saat ini, kita masih belum bisa mendapatkan cara untuk memberikan kekebalan secara buatan dengan menggunakan vaksin. Karena proses pembuatan vaksin yang saat ini terus dikejar oleh para ahli di seluruh dunia masih belum mendapatkan pilihan yang terbaik. Oleh karena itu kita juga tidak tahu pasti kapan itu akan bisa didapatkan. Meskipun kita semua berharap bahwa ini bisa kita dapatkan. Namun bukan hanya ini yang kemudian membuat kita diam, yang membuat kita pasrah, menyerah dalam situasi pandemi global ini. Kita bersama-sama seluruh bangsa di dunia melakukan hal yang sama, yaitu bagaimana kemudian harus merubah perilaku kita agar aman dari tertular COVID-19. Kita memahami bahwa penyakit menular itu pasti basisnya adalah masyarakat. Ada sumber penularan di tengah masyarakat yang tidak terisolasi. Bahkan pada fenomena COVID-19 ini seringkali kita dapatkan masyarakat yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Sehingga kemudian tidak ada langkah-langkah nyata untuk dia lakukan guna melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit yang dia bawa. Kita mengenal terminologi orang tanpa gejala. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan kita. Atau sebenarnya ada gejala, tapi demikian ringannya sehingga tidak dianggap bahwa dia sakit atau tidak merasa dia sakit. Atau masyarakat juga tidak melihat dia sakit. Panas tidak tinggi, batuk juga tidak parah sekali-sekali, dan merasa tidak ada masalah dengan aktivitas fisiknya. Padahal di dalam tubuhnya ada virus. Padahal
dia bisa menularkan kepada orang lain melalui droplet pada saat dia bicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, dan dia tidak menggunakan masker. Yang kedua adalah adanya masyarakat atau orang lain yang rentan tertular karena tidak menyadari dan tidak mau melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mengabaikan menjaga jarak, mengabaikan kebiasaan menggunakan masker, mengabaikan kebiasaan mencuci tangan. Inilah yang kemudian menyebabkan proses penularan masih saja terus terjadi. Saudara-saudara, sebagian masyarakat kita sudah menyadari itu. Oleh karena itu sekarang sudah bukan menjadi suatu pemandangan yang aneh manakala ada orang menggunakan masker di luar rumah. Namun akan menjadi perhatian banyak orang manakala ada orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah. Inilah perubahan-perubahan yang kita inginkan. Inilah tata kehidupan baru yang sebenarnya ingin kita ciptakan. Sehingga mentaati dengan disiplin dan melaksanakannya protokol kesehatan itu bentuk konkret dari upaya untuk mencegah tertular COVID-19. Harapan kita ini bisa membudaya. Oleh karena itu, pada berbagai kesempatan kami menyampaikan bahwa agent of change yang bisa melakukan perubahan secara fundamental ini adalah keluarga. Peran keluarga, peran kepala keluarga, peran ibu, peran bapak sangat-sangat penting untuk mengedukasi dan memberikan keteladanan kepada anak-anak kita agar tidak tertular. Saudara-saudara, arah ke sana sudah mulai kita lihat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan bahwa mematuhi protokol kesehatan tidak harus menunggu wilayah domisili kita menjadi zona kuning. Tidak harus menunggu wilayah zona kita menjadi orange. Dan tidak perlu menunggu wilayah kita menjadi zona merah. Sejak sekarang, dimanapun kita berada, apapun zonasi warna wilayah tinggal kita, patuhi protokol kesehatan. Hanya ini yang bisa kita lakukan kalau kita ingin selamat dari tertular COVID-19. Kami berharap kesadaran ini menjadi kesadaran kolektif yang tentunya harus berbasis kepada keluarga. Ini pesan yang berulang-ulang akan tetap kami sampaikan karena kita membutuhkan peran serta masyarakat secara aktif. Jadi gunakan masker bukan karena diperintah, mencuci tangan bukan karena diawasi, menjaga jarak karena memang diperintah. Jadikan ini sebuah kesadaran kita tanpa diperintah, tanpa diawasi, karena ini kebutuhan bagi kita untuk tetap sehat. Kalau kita sehat, keluarga kita juga sehat. Karena basis kita adalah keluarga. Peran serta keluarga, agent of change, agen perubahan dari perilaku ini adalah keluarga. Kita ajari anak-anak kita ingatkan siapapun yang berada di sekitar kita untuk mematuhinya. Saudara-saudara, berikutnya akan kami laporkan kinerja data dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID di bidang kesehatan tentunya. Hari ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan spesimen sebanyak 13.206, sehingga totalnya sekarang menjadi 367.640 spesimen. Baik yang kita periksa dengan real time PCR maupun dengan TCM.
Dari pemeriksaan tersebut, kita konfirmasikan bahwa terdapat kasus konfirmasi positif sebanyak 585 orang, totalnya menjadi 28.818 orang. Kalau kemudian kita rinci lebih dalam 584 ini, ada beberapa tempat, beberapa provinsi yang hari ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Yang pertama adalah Kalimantan Selatan. Hari ini kita dapatkan 109 orang. Dari penyelidikan epidemiologi yang dilakukan, dari tracing yang dilakukan, ini adalah kontak erat di 2 pasar yang terjadi dalam seminggu yang lalu. Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh. DKI Jakarta ada 94 kasus dan hari ini dilaporkan 21 sembuh. Jawa Timur meningkat 90 orang, kalau kita bandingkan kemarin sebenarnya mengalami penurunan, tetapi secara signifikan pasien yang sembuh ada 290 untuk Jawa Timur. Kemudian Sulawesi Selatan ada 54 kasus dilaporkan positif hari ini, ada 3 yang sembuh. Sumatera Utara ada 44 kasus dengan 7 yang sembuh. 19 provinsi dilaporkan kenaikannya di bawah 10. Antara 9 di Jawa Barat dan 18 sembuh. Kemudian di Kalimantan Timur ada 6, dilaporkan hari ini 7 sembuh. Dari 19 itu diantaranya ada Jambi, hari ini melaporkan 2 dan 10 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada penambahan kasus, tapi ada 15 yang sembuh. Kemudian Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus, ada 8 yang sembuh. Dan beberapa provinsi tidak ada kasus yang dilaporkan positif hari ini. Akumulasi jumlah kasus sembuh adalah 486 orang, sehingga totalnya menjadi 8.892 orang. Meninggal 23 orang sehingga menjadi 1.721 orang. 418 kabupaten kota telah terdampak kasus ini di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 47.373 PDP dan kemudian pengawasan pada 13.416 orang yang dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan. Saudara-saudara, kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai bangkit dan cukup bagus, dan kami bangga dan mengapresiasi ini. Karena sudah mulai menyadari betapa pentingnya untuk kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian sudah mulai menyadari bahwa membutuhkan masker setiap keluar rumah dan betul-betul selektif untuk keluar rumah, hanya untuk hal-hal yang dirasakan penting. Kemudian sudah mampu untuk mematuhi ketentuan menjaga jarak. Dan sudah mulai banyak kita lihat menyadari betul tidak ada untungnya berkerumun. Tidak ada untungnya kemudian berdesak-desakan. Kita semuanya harus menyadari ini karena inilah cara kita untuk bisa produktif namun aman dari COVID-19. Oleh karena itu, mari tetap kita ikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Ada portal covid19.go.id yang bisa kita akses. Ada call center 119 extension 9 yang bisa kita hubungi setiap saat. Ada akun media sosial @lawancovid19 yang bisa kita ikuti. Banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan berkonsultasi seputar COVID-19 ataupun tentang penyakit-penyakit yang lain. Ini juga merupakan satu cara bagi kita untuk menghindari, mengantri, menumpuk, berdesak-desakan di rumah sakit hanya untuk kepentingan konsultasi. Gunakan layanan-layanan online.
TVRI, RRI tiap hari pasti akan mengupdate berita ini dan demikian juga radio, televisi swasta yang lainnya pasti akan bersama-sama kita untuk selalu memberikan informasi yang baik. Saudara-saudara, kembali lagi basis pertahanan kita dan basis kekuatan kita adalah keluarga. Mari kita lindungi, mari kita jaga, dan mari kita secara bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kita bisa, Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih.